PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri dan distributor pertanian dengan produk utama crude palm oil menjadi industri dengan penguasa pangsa pasar CPO di Indonesia. Kami tim Damodaran dengan saya Ridho Alfarisi, dengan rekan saya Rehan Lutfi Rahman dan Putri Raditya Gunawan dengan bangga mewakili Universitas Andalas di bawah bimbingan Dr. Fajri Adrianto SEMBUS. Akibat fluktuasi harga kelapa sawit dan ketidakpastian ekonomi global, kami merekomendasikan untuk menjual saham TBLA dengan target harga Rp754 dan set 6,80% dari harga per tanggal 23 Juli 2025, Rp810. Di tahun 1973, PT Tunas Baru Lampung didirikan di bawah kelompok bisnis Sungai Budi dan telah terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2000. Data kuartal 1 tahun ini menunjukkan bahwa kelompok Sungai Budi memegang sebanyak 26% saham, sebanyak 32% saham dipegang oleh PT Budi Delta, dan 40% lainnya telah diedarkan di pasar modal. TBLA dapat bertahan meskipun permintaan domestik terhadap crude palm oil menurun drastis di tahun 2020. Pasca pandemi, permintaan terhadap crude palm oil pulih dan meningkat. TBLA dapat memanfaatkan momentum ini dan menaikkan pendapatan menjadi di atas 15 triliun dan mempertahankan angka tersebut hingga kini. Melalui kontrak jangka panjang dengan kelompok Sungai Budi, TBLA dapat memanfaatkan jaringan pemasaran yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Lahan tanam yang dioperasikan oleh TBLA pun telah tersebar di 3 kota. PT Tunas Baru Lampung juga telah mengupayakan ekspor sebagai bentuk diversifikasi minyak sawit. Saat ini TBLA telah menjadi salah satu supplier minyak sawit terbesar di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada tahun 2025, terutama karena ketegangan perdagangan dan pelemahan sektor manufaktur di negara besar. Hal ini berdampak langsung pada permintaan energi dan komoditas, termasuk minyak sawit, yang diperkirakan mengalami penurunan permintaan serta harga. Di dalam negeri, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% dari sebelumnya 5,1%. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan disrupsi rantai pasok akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Pertumbuhan di bawah 5% menunjukkan potensi melemahnya permintaan baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang bisa berdampak pada volume dan harga jual produk CPO. Pada Juli 2025, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Ini didorong oleh kondisi inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar, serta pelemahan ekonomi global. Bank Indonesia juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 4,6 sampai 5,4 tahun ini. Kebijakan ini selaras dengan stimulus fiskal dan penurunan tarif ekspor di Amerika Serikat, menciptakan kondisi yang lebih ramah terhadap ekspor dan arus modal asing. Data inflasi Indonesia menunjukkan tren stabil dan rendah, berada dalam rentang target Bank Indonesia sebesar 1,5% sampai 3,5%. Inflasi yang terkendali turut menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Secara keseluruhan, stabilitas inflasi dan kebijakan suku bunga yang longgar menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha untuk tumbuh melalui peningkatan produksi dan ekspansi pasar. Konsumsi minyak goreng per kapita mencapai 9,56 kg pada 2023, naik 0,9% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan dari penurunan konsumsi tahun 2022 yang sempat tertekan oleh harga tinggi dan ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Dalam 5 tahun terakhir, konsumsi minyak goreng per kapita relatif stabil, menunjukkan bahwa permintaan bersifat inelastis terhadap fluktuasi harga maupun tekanan ekonomi. Prospek ke depan menunjukkan peluang peningkatan daya beli dan konsumsi minyak goreng, didukung oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga melalui subsidi dan operasi pasar. Dengan mempertimbangkan tren konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan harga, outlook konsumsi minyak goreng di Indonesia ke depan dinilai positif dan menjanjikan. Pada Juni 2025, inflasi Amerika Serikat naik sebanyak 0,3% secara bulanan, sementara suku bunga acuan berada di kisaran 4,25 hingga 4,50%. Hal ini meningkatkan tekanan nilai tukar dan biaya modal di negara berkembang. Meskipun demikian, posisi keuangan TBLA tergolong sehat. Kinerja saham TBLA lebih dipengaruhi oleh indikator internal seperti EPS, DER, dan ROA dibandingkan variabel makroekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa TBLA relatif tangguh terhadap tekanan eksternal, termasuk tingginya suku bunga global. Sejak awal 2024, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Indonesia stabil di zona optimis. Pada Februari 2025, IKK tercatat sebesar 126,4, sedikit menurun dari Januari 2025 yang sebesar 127,2, mencerminkan kewaspadaan konsumen terhadap prospek lapangan kerja dan pendapatan. Meskipun begitu, IKK tetap berada di atas ambang optimis. Indeks kondisi ekonomi saat ini naik menjadi 114,2 dan indeks ekspektasi konsumen tetap tinggi di 138,7. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kondisi dan prospek ekonomi masih kuat. Optimisme ini bersumber dari keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan yang tetap positif terhadap masa depan. Pada tahun 2023, permintaan domestik terhadap CPO dan produk turunan mencapai 23,21 juta ton, naik 9,8% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar digunakan untuk biodiesel, pangan, dan sisanya untuk elektrokimia.
Kebijakan B30 yang dimulai sejak tahun 2020 dan transisi menuju B40 pada 2024 sampai 2025 telah mendorong peningkatan penggunaan CPO dalam negeri. Data USDA Foreign Agricultural Service menunjukkan bahwa program B40 mengalihkan sebagian volume ekspor menjadi konsumsi domestik, dengan total volume mencapai sekitar 25,5 juta ton pada 2025-2024. Harga CPO global diperkirakan naik sepanjang 2025, didorong oleh implementasi kebijakan biodiesel B40 di Indonesia. Meski ekspor CPO menurun, lonjakan permintaan domestik menjaga kekuatan harga. Program B40 diperkirakan menyerap tambahan 1,2 sampai 1,7 juta ton CPO untuk konsumsi dalam negeri. Sementara gangguan pasokan akibat cuaca dan keterbatasan lahan turut memperketat suplai. Kombinasi ini menciptakan prospek harga yang tinggi dan membuka peluang margin yang menguntungkan. TBLA pernah mengalami kenaikan pendapatan sebesar 17,2% year on year pada semester 1 2022 yang didorong oleh kenaikan harga produk sawit dan biodiesel. Porters by Forces menunjukkan bahwa TBLA memiliki posisi yang solid, namun perlu beradaptasi dengan dinamika pasar, ekspektasi konsumen agar tetap relevan dan kompetitif di masa depan. Berdasarkan analisis kelima kekuatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TBLA beroperasi dalam lingkungan industri yang sangat kompetitif dan kompleks. Meskipun perusahaan cukup terlindungi dari ancaman pendatang baru dan memiliki kekuatan terhadap pemasok berkat struktur yang terintegrasi, mereka menghadapi tekanan nyata dari persaingan yang intens, kekuatan pembeli yang tinggi, serta potensi substitusi yang terus berkembang. TBLA mendapatkan lonjakan pendapatan yang besar setelah pandemi, yaitu sebesar 47,03% pada tahun 2021. TBLA berhasil konsisten dalam mempertahankan pendapatannya hingga ke tahun 2024 dengan CAGR 2,18%. Pada tahun 2024, TBLA berhasil mencetak rekor pendapatan tertinggi sejak perusahaan ini didirikan. Walaupun dalam segi pendapatan TBLA terus menunjukkan kenaikan, NPM sebagai rasio profitabilitas yang diterima investor terus menunjukkan tren penurunan sejak 2020. Pada tahun 2024, NPM bernilai 4,03%, yang mana ini menunjukkan laba bersih perusahaan sangat kecil dibandingkan pendapatan. Selain itu, GPM dan OPM yang semakin rendah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan biaya bahan baku dan biaya operasional yang membuat laba semakin turun. Kami melakukan analisis risiko kebangkrutan menggunakan Almanzi Double Accent Score untuk menunjukkan kerentanan perusahaan terhadap kebangkrutan. Almanzi Double Accent Score menunjukkan angka di antara 4,91 hingga 5,41. Ini berarti TBLA berada pada zona abu-abu kebangkrutan yang menunjukkan bahwa TBLA merupakan perusahaan yang cukup rentan dalam risiko kebangkrutan berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. TBLA terus membagikan dividen kepada pemegang saham tiap tahunnya dengan rekor tertinggi pada tahun 2022. Namun dividen payout ratio yang dapat dikatakan sangat rendah, yaitu dengan rata-rata sebesar 21% semenjak tahun 2016. Selain itu, dividen per share atau DPS juga sangat rendah yang dimana artinya TBLA hanya membagikan sedikit saja bagian laba ke per lembar sahamnya. Pada tahun 2023, DPS hanya sebesar 20 yang merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. TBLA yang membagikan dividen secara konsisten setiap tahunnya meyakinkan kami untuk menggunakan dividen diskon modal untuk menghitung nilai intrinsik saham TBLA. Kami menggunakan suku bunga obligasi pemerintah sebesar 6,52% sebagai asumsi aset bebas risiko. Hasil dari kalkulasi cost of equity dengan modal CAPM kami dapat sebesar 8,70%. Terminal growth kami asumsikan dari pertumbuhan penduduk, PDB, dan pertumbuhan ekonomi global. Hasil dari kalkulasi menggunakan DDM kami mendapatkan nilai wajar saham TBLA sebesar Rp802. Untuk menguji kekokohan dari valuasi DDM, kami menggunakan simulasi Monte Carlo dengan melakukan simulasi 10.000 kali percobaan untuk melihat kemungkinan skenario yang akan terjadi. Hasilnya simulasi ini menunjukkan angka sebesar 56,31% untuk merekomendasikan jual saham TBLA. Kami melakukan evaluasi relatif PER dan PBV sebagai representasi pergerakan harga saham di pasar. Hasilnya kami menemukan bahwa saham TBLA dalam kondisi overvalue di pasaran. Kami melakukan penimbangan dari nilai valuasi dengan masing-masing timbangan sebesar 50%. Kami mengukur rata-rata tertimbang dari nilai intrinsik kedua metode ini dan kami mendapatkan target harga TBLA di Rp755. Potensial downside sebesar 6,80% dari harga Rp810 pada tanggal 23 Juli 2025. Tim kami membagi 3 risiko yang mungkin terjadi pada TBLA. Yang pertama, ketatnya persaingan industri kelapa sawit dan produk hilir, yang dimana TBLA dapat tertekan jika tidak dapat melakukan efisiensi produksi dan nilai tambah produk. Yang kedua, selera konsumen dan produk substitusi yang diakibatkan pergeseran preferensi konsumen menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan, dan risiko pengadaan bahan baku yang diakibatkan penurunan produksi sawit di Indonesia. Namun, risiko ini dapat diatasi apabila TBLA menerapkan upaya langkah mitigasi.